Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai karunia nubuat. Dan topik hari ini adalah hukum Allah. Bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini Pendeta? Dalam berkat Tuhan. Dalam berkat Tuhan. Yang meriah dalam berkat Tuhan. Terima kasih Pendeta. Ya Pendeta, pelajaran kita pada saat ini tentang hukum Allah. Dan apakah prinsip pemerintahan Allah ini Pendeta? Di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-14 dikatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi prinsip pemerintahan hukum Allah itu adalah hukumnya, dan kita tahu bahwa semua hukum Allah itu adalah kasih. Kasih inilah yang memotivasi semuanya, dan kasih itu ada dalam hukumnya. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa keadilan dan hukum itu adalah tumpuan tahta Tuhan. Jadi di dalam sini, di dalam ayat ini, itu berarti bahwa hukum Tuhan itu ada. Dan hukum Tuhan itu tentunya tidak bisa berubah kapan saja, ya. Namun di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Bahkan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, hingga selamanya. Jadi di dalam hal ini, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Tuhan, dan hukumnya adalah hukum yang kekal, di mana kasih dan kesetiaan itu berjalan bersama-sama di hadapan Tuhan, dan hukumnya menuntun di mana keadilan itu akan berlaku di seluruh alam semesta. Wah, luar biasa. Terima kasih Pendeta. Dengan jelas sekali sudah disampaikan tadi. Dan saat ini Pendeta, untuk pertanyaan selanjutnya tentang hukum ini. Apakah Tuhan dan hukumnya memiliki karakteristik yang sama? Ya. Di dalam Alkitab, ya, sebelum sampai kepada hal itu, di sini ada satu hal yang kita perlu bahas terlebih dahulu, ya, sebelum kepada karakteristik Tuhan dan hukumnya. Di dalam sejarah manusia yang berdosa ini, pelanggaran hukum itu dimulai di Taman Eden, ya, di Taman Eden. Dan sejak kejatuhan manusia di Taman Eden itulah, maka dosa itu masuk pada manusia. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-4, hukum juga ada di Eden, di mana dikatakan setiap orang yang berbuat dosa itu adalah melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi semua orang yang berbuat dosa berarti melanggar juga hukum Allah. Nah, di Eden, apakah ada dosa di sana? Dosa ada, kita tahu di dalam cerita, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, berarti ada hukum Allah di sana. Nah, apa hukum yang dilanggar oleh Adam dan Hawa? Nah, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa janganlah kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, namun setan membujuk dengan satu rasionalisasi bahwa pada waktu kamu mau makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Lalu ular, dia contohkan itu, ya,
Dan buktinya dia bisa berbicara. Nah, dan ini sangat menggoda Adam dan Hawa untuk melakukan hal yang sama. Di sini kita lihat bahwa setan membujuk Adam dan Hawa untuk melanggar hukum Allah. Jadi ada apa dengan hukum Allah ini? Sehingga setan membujuk mereka untuk jatuh ke dalam dosa atau melanggar akan hukum Allah. Ada apa ini sehingga setan membujuk Adam dan Hawa ini untuk jatuh dalam dosa? Karena ternyata bahwa seperti pertanyaan tadi disampaikan, bahwa antara Tuhan dan hukumnya itu memiliki karakteristik yang sama di dalam Alkitab. Ya. Jadi ketika setan pada waktu itu membujuk Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Tuhan, itu oleh karena di dalam hukum Tuhan itu memancarkan karakteristik yang sama dengan karakter Tuhan. Jadi hukum Tuhan adalah pantulan dari karakter Allah itu. Contohnya kita lihat di dalam Alkitab, ya, bahwa di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Kita dapat baca ini di dalam Lukas 18 ayat 19. Dan di dalam Alkitab juga 1 Timotius 1 ayat 18 disebutkan bahwa 10 hukum itu juga adalah baik. Ya. Kemudian ketika dikatakan bahwa Tuhan itu kudus dalam Yesaya 5 ayat 16, 10 hukum itu juga disebutkan kudus dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi kita lihat bahwa hukum Allah itu pantulan akan karakter Allah. Ya. Ketika dikatakan Tuhan itu sempurna dalam Matius 5 ayat 48, Mazmur 19 ayat 7 juga katakan 10 hukum itu juga adalah sempurna. Dan ketika dikatakan bahwa Tuhan itu murni dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3, disebutkan bahwa 10 hukum itu juga murni dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8. Ketika dikatakan bahwa Tuhan itu adil dalam Ulangan 32 ayat yang ke-4, 10 hukum itu juga adalah adil dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Ketika dikatakan bahwa Tuhan itu adalah benar dalam Yohanes 3 ayat 23, 10 hukum itu juga menyatakan bahwa itu adalah benar. Mazmur 19 ayat 9. Ketika Tuhan itu adalah rohani dalam 1 Korintus 10 ayat 4, 10 hukum juga itu adalah rohani dalam Roma 7 ayat 14. Ketika dikatakan bahwa Tuhan itu adalah kebenaran di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-6, Mazmur 119 ayat 172 mengatakan bahwa 10 hukum itu juga adalah kebenaran. Ketika dikatakan bahwa Tuhan itu dapat dipercaya di 1 Korintus 1 ayat yang ke-9, maka 10 hukum itu juga dapat dipercaya dalam Mazmur 119 ayat 86. Ketika dikatakan Tuhan itu adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, maka 10 hukum itu juga dikatakan kasih di dalam Roma 13 ayat yang ke-10. Ketika dikatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah dalam Yakobus 1 ayat 17, 10 hukum itu juga tidak berubah dalam Matius 5 ayat yang ke-18. Ketika Tuhan itu adalah kekal, Kejadian 21 ayat 33, 10 hukum itu disebut juga kekal dalam Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Jadi dari karakteristik ini kita melihat bahwa hukum Tuhan itu memantulkan akan karakter Tuhan. Jadi tidak bisa main-main dengan hukum Allah itu. Karena itu memantulkan karakternya, karakter Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa ketika manusia berdosa, dan dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, dan harus ada yang mati, dan tidak tanggung-tanggung harus anak Allah sendiri yang turun datang dan mati. Allah sendirian datang dan mati untuk manusia. Oleh karena hukum Allah itu kudus, ya, sama seperti Tuhan itu adalah kudus. Dan
eh, tidak bisa hanya malaikat yang datang untuk menebus, harus Allah sendiri yang datang untuk menebus manusia. Jadi itulah karakteristik hukum Allah yang adalah memantulkan dari karakter Allah itu sendiri. Baik, terima kasih Pendeta. Jelas ya, karakteristik dari Tuhan dan hukum itu sama. Dan pertanyaan selanjutnya Pendeta, apa hukum Allah mencerminkan karakter dan sifat Allah yang adalah kasih? Ya, hukum Allah memang mencerminkan karakter dan sifat Allah yang adalah kasih. Dari sekian banyak itu, yang tadi karakteristik yang sama, memang sama-sama kasih. Nah, sekarang kita mau melihat dengan lebih jelas lagi, lebih dekat lagi tentang hukum Allah dan karakter Allah yang kasih. Sebagai contoh, di dalam Alkitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Dikatakan di dalam Alkitab, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih. Dan hukumnya di dalam Matius pasal 22, kita buka di dalam Alkitab. Di dalam ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Oh, ketika itu dimulai ada satu pertanyaan. Guru, ayat 36, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Di dalam Matius 22 ayat 36. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita lihat itu hukum apa yang terutama? Dijawabnya hukum kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama seperti kepada diri sendiri. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa hukum Allah yang kasih itu memang betul-betul mencerminkan akan karakter Allah yang kasih. Jadi ketika untuk merubah itu susah. Karena Yesus sendiri katakan bahwa itu satu iota pun itu tidak bisa berubah, ya, firman Tuhan itu. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi hukum Allah mencerminkan karakter dan sifat Allah yang memang adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Lebih jauh lagi Pendeta, kalau begitu apa itu kasih? Nah, di dalam Alkitab, kasih itu digambarkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Ketika dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih itu tidak berkesudahan. Jadi, ketika ini dihubungkan dengan hukum Allah yang adalah kasih, kita sebagai pemelihara hukum Allah, ya, ketika kita sudah setia kepada Tuhan, kadang-kadang kita sudah mengikuti apa yang Tuhan katakan, lalu kemudian tetap ada pencobaan di dalam kehidupan kita, dan kemudian kita mulai marah kepada Tuhan. Tuhan, bukankah saya sudah mengikut Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Nah, kesusahan itu lalu kemudian membuat kita jauh dari Tuhan. Di situ sebenarnya yang diuji adalah kasih kita. Karena
di dalam ayat ini dikatakan bahwa kasih itu bukan pemarah. Ya, jadi kalau ada sedikit-sedikit masalah terus marah kepada Tuhan. Kalau ada kesusahan yang terjadi, protes kepada Tuhan. Nah, sedangkan kita yang manusia berdosa aja, ya, manusia berdosa, kita mau protes kepada Tuhan, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal Yesus waktu datang, dia tidak berdosa, dia tidak ada salahnya apa-apa, mati untuk kita. Sedangkan kita yang banyak dosanya aja, ya, kalau ada sesuatu tidak sesuai keinginan kita, kadang-kadang itu yang terbaik, yang tidak sesuai dengan keinginan kita ketika Tuhan izinkan, kita marah sama Tuhan. Nah, di sini kasih kita itu diuji, ya. Dan kasih itu dikatakan tidak sombong. Ketika dikatakan hukum yang pertama, kasih kepada Allah. Dan juga kedua yang sama dengan itu adalah kasih kepada sesama manusia seperti dirimu sendiri. Masalah yang ini adalah seringkali kita, salah satu contohnya di ayat ini, bahwa kasih itu tidak sombong. Ya kan? Tapi begitu mudah kita itu untuk menjadi sombong. Ya. Dan juga dikatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan atau tidak mencari keuntungan diri sendiri. Begitu banyak hal-hal kejahatan yang terjadi oleh karena berpusat kepada diri sendiri. Korupsi terjadi di mana-mana. Ya, itu karena mencari keuntungan diri sendiri. Di situ hukum Allah kasih ini diuji dalam setiap umat Tuhan. Kadang-kadang kita melihat 10 hukum Allah itu adalah hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, dan seterusnya. Tetapi di situ tidak ditulis jangan sombong, kan tidak ada. Padahal kasih itu kan dikatakan di sini tidak sombong. Di belakang layar itu. Ya. Tetapi apa yang membuat Lucifer jatuh? Ya. Tinggi hati, sombong. Dia mau menjadi seperti Allah. Self-center. Ya kan? Berpusat kepada diri. Ya, tidak disebutkan secara literal jangan mencari keuntungan diri sendiri. Ya, tidak ada dalam 10 hukum seperti itu. Tetapi ketika kita melihat apa itu arti kasih, seringkali kita melanggar akan arti dari kasih ini. Yang sebenarnya ini adalah spirit daripada hukum Allah itu. Jadi ketika dikatakan hukum Allah itu kasih, kita bisa lihat dari 10 hukum Tuhan itu ya jelas. Tetapi motifnya, spiritnya kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 8. Dan ini sebenarnya tidak terpisah dari 10 hukum. Karena hukum Allah itu kan kasih. Ya, Allah itu kasih, hukum Allah kasih. Ya, kasih kepada Allah dan kasih sama manusia. Nah, di sini 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 ini adalah bagaimana pengejauhan tahan, bagaimana kita dapat melakukan itu sehari-hari. Apa spiritnya dari 10 hukum itu. Nah, di sini di ayat ini menunjukkan ada orang yang melakukan 10-10-nya, hukumnya semuanya, ya, tapi tidak ada kasih di dalamnya. Nah, padahal hukumnya adalah hukum kasih. Jadi inilah ya, jadi kita bisa melihat lebih jauh hukum Allah. Bukan hanya melihat 10 hukumnya, tetapi apa makna dari hukum kasih dari 10 hukum itu di dalam hati kita. Kalau di sini ini lebih menunjukkan kepada manifestasi daripada 10 hukum itu. Jadi kalau kita misalnya tidak mencuri, tidak berzina, kemudian menghormati orang tua dan sebagainya, itu tidak terlepas. Kita lihat
dari daftar ini, ya. Kalaupun kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, ya, tetapi kita kasar, ya, kepada orang lain, ya. Padahal di sini jangan melakukan yang tidak sopan, ya. Kita kemudian iri kepada orang lain, kan nggak ada di 10 hukum jangan iri kan gitu. Tapi kan kita lihat di dalam Alkitab kejatuhan Lucifer adalah ketika dia iri juga, dia mau jadi seperti Allah, ya, self-centered dan sebagainya. Jadi hukum Allah inilah yang Yesus berusaha untuk supaya kita miliki, ya, bukan hanya secara harfiah hurufnya, tetapi dalam motivasi di belakangnya itu. Baik, terima kasih Pendeta. Jelas dihubungkan bagaimana hukum Allah dan sudah dijelaskan kepada kita bagaimana itu kasih. Masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan tentang hukum Allah ini Pendeta, tapi kita mau break dulu sebentar Pendeta ya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, tetaplah di Hope Channel Indonesia. Pemirsa, kembali lagi dalam program The Present Truth. Dan saat ini kita sedang membahas tentang hukum Allah. Dan ada pertanyaan yang baru yang kita akan tanyakan kepada pendeta. Apa sebenarnya yang diserang setan di Taman Eden? Silakan pendeta. Di Eden, setan membujuk Hawa meragukan kesetiaan Allah. Di Eden, setan menanamkan keraguan di hati Hawa bahwa ia tidak diciptakan sempurna. Di Eden, setan menyatakan bahwa hukum Allah atau perintah Allah itu tidak benar, hanya membatasi kesenangan kita. Di Eden, setan mengatakan bahwa hukum atau perintah Allah itu membatasi kesenangannya. Sedangkan serangan terhadap Allah tidak bisa dia lakukan secara langsung. Dia kalah, ya. Jadi kepada setiap agen Allah yang memantulkan tabiatnya, itu yang dia serang. Siapa saja yang menuruti hukum Allah, itu yang akan dia serang. Umat Allah yang memantulkan tabiatnya, juga dia serang. Jadi bahkan di mana saja, kapan saja, ketika setan melihat bahwa bagaimana umat Allah hidup sesuai dengan firman-Nya, pasti ada tantangan. Ayub kita sudah pelajari di episode yang ke-8 tentang pertentangan besar. Bagaimana Ayub betapa saleh hidupnya, tetapi kemudian setan katakan, bukankah dia setia karena Tuhan memberikan berkatnya? Dan akhirnya terjadilah kesusahan yang ditimpa oleh Ayub. Ayub tidak tahu kesusahan yang kita alami sebagai umat Tuhan. Kita juga tidak tahu ada apa di belakang layar. Namun yang kita perlu tahu adalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita itu sendiri. Dia selalu menemani kita. Dan juga di dalam mematuhi perintahnya, dia tidak membiarkan kita sendiri. Karena dia tahu bahwa dalam situasi yang susah ketika setan itu menyerang umat Tuhan, ya, kita tidak bisa bertahan tanpa kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih pendeta. Jadi ini setan ini pengganggu sekali dari awal dia sudah jadi pengganggu pendeta ya. Tapi lebih jauh lagi pendeta tentang setan ini. Apa hubungan setan dengan pelajaran yang kita sementara pelajari ini, hukum Allah di zaman akhir ini sebenarnya? Ya, ini berhubungan dengan pelajaran yang ke-13 ya, tentang umat sisa dan misinya. Di dalam pelajaran itu kita membaca akan ayat ini. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Ya, kita sudah pelajari bahwa naga melambangkan setan di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9, dan perempuan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua adalah menunjukkan gereja. Nah, jadi gereja yang diserang setan itu memiliki ciri.
yaitu menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan di sini ini terjadi di akhir zaman. Jadi semua orang yang menuruti hukum Allah, semua orang yang hidupnya menunjukkan penurutan kepada Tuhan, oh setan tidak senang. Ya. Itulah sebabnya di dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus. Ini ciri yang lain. Jadi selain ciri-ciri hukum Allah yang diserang adalah mereka yang memelihara hukum Allah, mereka yang memiliki kesaksian Yesus yang di dalam Wahyu 19 ayat 10 di episode sebelumnya di 18 kita telah pelajari bahwa kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Dia tidak suka. Dan juga mereka yang beriman kepada Yesus, dia tidak suka. Maka akan ada selalu serangan-serangan yang digunakan oleh setan untuk membuat umat Tuhan itu dikalahkan di dalam iman. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan itu selalu menyertai dan menuntun umatnya. Luar biasa. Terima kasih Pendeta. Lebih jauh lagi, kalau begitu Pendeta, yang manakah hukum Allah yang kita sementara bicarakan ini? Ya, hukum Allah adalah hukum kasih-Nya. Ya, jadi yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Jadi hukum Allah itu nanti kita akan lihat lebih jelasnya. Namun di sini yang penting di dalam hukum Allah, kasih Allah itu ada di dalam diri kita. Mengasihi Allah dan kemudian mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan dalam mengasihi itu adalah dengan segenap hati dikatakan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Nah, dari hal ini, karena di dalam hukum Allah itu ada 10 hukum. Hukum yang pertama sampai yang keempat itu adalah kasih kepada Allah. Ya, di dalam Keluaran 20 kita dapati ayat 3 sampai pada ayatnya yang terakhir, ya, kita bisa lihat di sana bagaimana daftar daripada 10 hukum itu. Dan kita dapati bahwa hukum 1 sampai 4 adalah kasih kepada Allah. Ya. Di mana di situ adalah jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Jangan buat patung dan jangan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah kasih kepada Allah. Bagaimana dengan hukum ke-5 sampai hukum ke-10 itu adalah kasih kepada sesama manusia. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini. Ini adalah kasih kepada sesama manusia. Sama seperti kepada diri kita sendiri. Dan ketika dikatakan bahwa hukum Allah itu kasih. Dan dikatakan di dalam Alkitab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, itu adalah dengan segenap emosi kita. Ya, kita mengasihi Allah. Itulah sebabnya emosi kita perlunya harus dikontrol supaya emosi kita pun sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kemudian ya di dalam Alkitab Markus 12 ayat 30 dan 31 di mana itu adalah
ayat yang mirip dengan Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang sebelumnya tadi kita telah baca. Dikatakan bahwa mengasihi Allah adalah dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu artinya dengan segenap kerohanian, roh kita. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa memilih hal-hal rohani apa yang kita mau pilih dalam hidup kita. Dan pilihan itu harus sesuai ya dengan firman Tuhan dan tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Demikian juga ketika dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ini dengan mental kita, segenap mental kita. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan pikiran kita, dengan emosi kita, dengan kerohanian kita, dan juga dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah kekuatan fisik. Mengasihi Tuhan. Kalau kita punya kelebihan fisik, kekuatan fisik, gunakan itu untuk kemuliaan Allah yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dan itu semua digunakan untuk kemuliaan Allah yang di sorga. Kemudian dikatakan kasihlah sesamamu manusia. Ini adalah sosial. Ini adalah horizontal. Ya. Jadi kita bisa mengasihi itu baik dari segala aspek kehidupan kita. Dan segala aspek kehidupan kita perlu untuk mengikuti akan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Baik, terima kasih pendeta. Dan kalau begitu kan pendeta sudah sampaikan tadi ada 10 hukum Allah. Nah, apakah pendeta 10 hukum Allah ini adalah perjanjian Allah dengan manusia? Ya, itulah sebabnya ada 2 tablet, ada 2 loh. Ya. Ada 2 loh batu di sana. Nah, di dalam Alkitab coba kita baca di dalam Keluaran pasal 34 ayat 28 dan 29. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi 10 firman itu adalah perjanjian. Dan itu sebabnya ada 2. Ya, ada 2 karena perjanjian ada di pihak 1 dan pihak 2. Kan begitu. Dan di Timur Tengah juga ada seperti itu. Jadi ada kopinya untuk yang pihak pertama dan juga untuk pihak kedua. Nah, di dalam Keluaran 28 sampai 29 ayat 29 tadi ayat 28 yang kita baca, dikatakan di dalam Alkitab, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, ada 2 loh itu ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi ketika kita bertemu dengan Tuhan itu rupanya mempengaruhi akan segala aspek kehidupan kita. Muka kita bercahaya, kita sendiri pun tidak tahu akan hal itu. Nah, yang menarik di dalam Keluaran 32 ayat 15 dikatakan, setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, sebelah menyebelah. Jadi muka belakang itu ada tulisannya. Dan sekarang seringkali kita lihat, oh di sini tulisannya 1-4, satunya 5-10. Ya itu tidak salah. Tetapi di belakangnya 1-4 ada 5-10. Di belakangnya 5-10 ada 1-4. Karena itu perjanjian. Dua pihak melakukan perjanjian di sana. Ya, di dalam Ulangan 5 ayat yang ketiga dikatakan, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup.
Jadi 10 hukum Tuhan itu adalah perjanjian. Dan apakah itu masih berlaku? Ya tentu masih berlaku. Itu dikatakan oleh Tuhan sendiri, ditulis oleh Tuhan sendiri. Dan itu ditaruh di dalam tabut perjanjian. Nah, jadi di dalam hal ini kita lihat bahwa karena itu dibuat langsung dengan Tuhan, dengan umatnya, dan sedangkan Tuhan itu tidak berubah, dan hukum Allah itu tidak berubah, maka intisari daripada 10 hukum Tuhan itu memang adalah sesuatu yang kekal karena Tuhan tidak berubah, maka hukumnya itu tidak berubah dan itu adalah perjanjian. Kalau kita umat Tuhan, ya, makanya tidak bisa kita satu iota pun kita hilangkan. Kalau kita pergi ke notaris sekarang, ya, jangankan begitu. Sedangkan di bank aja ada satu coretan, enggak kita harus tanda tangan. Saya enggak tahu di sini, tapi kalau di Filipina, padahal itu ini aja sedikit aja Satu mereka enggak mau. aja. Satu iota aja ada tambah tanda tangan. Boleh, ya. Ya. Wah, luar biasa. Jadi itu karena perjanjian itu sah, ya. Dan itu ada ditulis sebelah menyebelah di sana. Nah, cuma yang nampaknya kan satu, karena belakang tidak kelihatan, makanya yang satu lohnya tunjukkan yang dibaliknya, jadi supaya sama itu 1-4 dan 5-10. Tetapi itu adalah bentuk perjanjian antara Allah dan manusia, dan tentunya itu berlaku ya selama-lamanya. Amin. Terima kasih pendeta. Dengan jelas sudah kita ketahui bahwa 10 hukum adalah perjanjian Allah dan manusia. Mungkin pendeta sudah singgung-singgung sedikit tadi, tapi saya mau bertanya sekali lagi tentang hukum ini. Pendeta, apakah hukum India telah berubah? Ya. Dengan berjalannya waktu ribuan tahun, orang berpikir bahwa ini hukumnya sudah berubah. Itu zaman Israel. Kalau sekarang, apalagi sejak perjanjian baru, Yesus telah mati bagi kita, Yesus telah memalangkan hukum. Di dalam Alkitab tidak demikian. Ya. Hukum Allah, 10 hukum tidak dipalangkan di kayu salib. Ya. Untuk apa dipalangkan di kayu salib? Ya, Yesus tidak usah, kalau hukum itu bisa dirubahkan, Yesus tidak perlu datang di kayu salib. Justru ketika hukum itu tidak berubah, itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib. Karena seandainya hukum Allah itu berubah, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Karena hukumnya aja yang dirubah. Ya. Tidak perlu dia mati. Tetapi Alkitab berkata seperti ini. Yesaya 61 ayat yang ke-8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum. Ya, aku Tuhan itu mencintai hukum. Lalu Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Segala titahnya ya itu teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Kemudian di dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang menggenapinya, bukan memalangkannya. Ya. Bukan menganggap bahwa hukum itu sudah tidak berlaku. Lalu di dalam Yakobus 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia juga mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah, tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum itu juga. Jadi semuanya hukum itu berkaitan. Ya, jadi melanggar satu berarti
melanggar semuanya. Jadi dalam hal ini adalah prinsip yang mau disampaikan adalah hukum Allah itu tidak berubah. Tuhan sendiri tidak mengubahnya. Luar biasa. Terima kasih Pendeta. Boleh dilanjutkan lagi Pendeta. Gimana tuh perjanjian baru dan perjanjian lama? Ya, ini adalah konsep. Sebentar Pendeta, jangan dilanjutkan dulu. Pemirsa, tetaplah bersama-sama dengan kami, Hope Channel Indonesia. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth, di mana kita sedang membahas tentang hukum Allah. Pendeta, tadi Pendeta sempat menyampaikan bahwa hukum Allah itu tidak berubah. Nah, Pendeta, 10 hukum itu kan ada di perjanjian lama. Kalau katanya memang tidak berubah, apakah 10 hukum itu masih ada juga di perjanjian baru? Ya, kita lihat buktinya Iya. di dalam Alkitab. Di dalam hukum yang pertama ketika dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Di dalam perjanjian baru kita dapati dalam Matius 4 ayat yang ke-10. Ketika Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja. Ini kan sama dengan jangan ada padamu Allah lain. Nah, ini dapat kita baca dalam Matius 4 ayat yang ke-10. Kemudian hukum yang kedua di dalam Alkitab ketika dikatakan, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Di dalam 1 Yohanes 5:21 dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi di sini dan juga di dalam Kisah 17 ayat 29 dikatakan, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi di sini tidak menyembah patung disebutkan di berhala, itu disebutkan di perjanjian baru juga. Ketika di dalam hukum yang ketiga dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ada juga kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang pertama. Ketika dikatakan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Nama Allah jangan dihujat orang. Ya. Lalu ketika dikatakan ingat dan kuduskan hari Sabat di hukum yang keempat. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-9 juga dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Nah, kemudian di ayat yang keempat dari Ibrani pasal 4 juga dikatakan, sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Jadi ini 4 hukum pertama tercatat di dalam Alkitab. Iya. Bagaimana dengan sisanya? 6 hukum yang terakhir. Ini malah nampak lebih jelas di sana. Ketika dikatakan hormati ayah dan ibumu, Matius 19 ayat 19 juga mengatakan hal yang sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ketika dikatakan jangan membunuh, di dalam Roma 13 ayat 9 dikatakan jangan membunuh. Ketika di dalam Keluaran 20 di perjanjian lama dikatakan jangan berzina, Matius 19 ayat 18 juga katakan jangan berzina. Ketika dikatakan jangan mencuri, Alkitab juga katakan dalam Roma 13 ayat 9 jangan mencuri. Ketika di 10 hukum di 2 loh batu itu dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Di Alkitab juga dikatakan di perjanjian baru Roma 13 ayat 9 jangan mengucapkan saksi dusta. Ketika dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hamba perempuan, dan seterusnya. Yang adalah hukum ke-10, di perjanjian baru dikatakan di Roma 7 ayat yang ke-7, jangan mengingini. Jadi kita lihat semua itu
Ada, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Hukum Allah betul-betul tidak berubah di sana. Luar biasa, terima kasih udah lebih jelas lagi kita dapat mengerti memang tidak berubah. Di perjanjian lama, perjanjian baru ada 10 hukum. Terima kasih pendeta. Pertanyaan selanjutnya, apa metafora yang menggambarkan 10 hukum itu? Ya, di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10 dan 11, ini Yakobus menggambarkannya seperti sebuah mata rantai. Ya. Dikatakan di dalam ayat ini, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ini ayat tadi kita sudah baca. Sebab itu, ia mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu pelanggar hukum juga. Jadi kita dapat lihat bahwa bagaimana hal ini adalah seperti sebuah mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Terima kasih pendeta. Mata rantai kalau dipisahkan bisa terbuka, bukan rantai lagi namanya pendeta ya. Oke, dan pertanyaan selanjutnya masih tentang hukum. Apa fungsi hukum itu pendeta? Fungsi dari hukum yang pertama adalah sebagai cermin rohani. Ya. Jadi hukum itu tidak membawa kita kepada keselamatan, tapi menunjukkan bahwa salah satunya adalah sebagai cermin rohani. Di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandangi dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi itu adalah seperti cermin. Cermin itu menolong kita melihat di mana kelemahan kita. Jadi ya di mana hal yang harus kita perbaiki. Ya. Jadi hukum adalah berfungsi bukan ketika dituruti kita selamat, tetapi justru karena kita sudah diselamatkan, hukum menuntun kita untuk melihat apa saja karakter kita yang perlu diperbaiki, apa saja hal-hal yang kurang baik yang kita harus perbaiki. Kemudian yang kedua adalah dengan hukum kita itu mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang dibenarkan. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan oleh karena kebaikan Tuhan. Kita dibenarkan oleh karena rahmat Tuhan. Kita dibenarkan itu hanya karena kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi hukum itu supaya kita tahu, oh ini yang tidak baik, ya. Supaya kita tahu mengenal akan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Roma 3:20 juga dikatakan, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kita tahu apa itu dosa karena ada hukum. Ya, jadi yang pertama sebagai cermin rohani, yang kedua adalah supaya kita mengenal dosa, dan kemudian yang ketiga adalah menuntun kepada Yesus yang dapat menghapus dosa. Jadi hukum itu menuntun kita kepada Yesus, karena hukum tidak dapat menghapus dosa kita. Ya, menolong untuk supaya kita mengenal dosa kita. Menolong. Tetapi menghapuskannya tidak bisa. Akhirnya itu menuntun kita kepada Kristus. Galatia 3:24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi penuntun sampai Kristus datang. Jadi
dengan hukum Taurat, kita tahu 10 hukum atau hukum apapun yang lain, itu semuanya menuntun keperluan. Kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi luar biasa ya. Ada 3 fungsi yang Pendeta sudah jelaskan tentang hukum itu. Sebagai cermin rohani, mengenal dosa, menuntun kepada Yesus yang dapat menghapus dosa. Pertanyaan selanjutnya Pendeta. Apakah penurutan kepada 10 hukum untuk supaya selamat? Penurutan itu bukan supaya kita selamat. Ini harus diulang-ulangi memang. Karena kecenderungan manusia adalah menunjukkan dirinya mampu. Kecenderungan manusia adalah self-centered. Nah, di dalam Alkitab kita dapati ada cerita di sana. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2, ya. Pada waktu Tuhan memberikan 10 hukum, itu tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Nah, sebelum 3 sampai 17, ini yang Tuhan katakan. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi bangsa Israel sudah dibawa keluar dulu. Ditebus dulu dari Mesir. Diselamatkan dulu, baru kemudian diberikan hukumnya. Di ayat yang ketiga. Sama juga dengan Ulangan, dalam kitab Ulangan 5 ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi di dalam hal ini, rahmat Tuhan atau kasih karunia Tuhan itu lebih dulu. Kasih karunia menyelamatkan lebih dulu menyentuh kita. Dan kasih karunia menyelamatkan ini juga menolong kita untuk menurut hukum. Jadi sebelum keselamatan, hukum itu jadi tidak ada artinya. Ya. Setelah penebusan dari Mesir, baru Tuhan meminta bangsa Israel untuk menurut. Mengapa? Karena setelah penebusan, itu ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kuasa dan menuntun kita. Sama juga dengan saat kita sekarang ini. Ya. Kita setelah diselamatkan, baru kita menurut hukum Tuhan. Di luar penerimaan akan penebusan Kristus, penurutan manusia itu adalah sia-sia adanya. Itulah sebabnya dalam hal ini kita berfokus kepada Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 6 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tanpa Yesus, kita tidak bisa menuruti hukum Tuhan. Dan nggak ada gunanya juga. Karena apa yang membuat hukum Tuhan itu efektif dalam kehidupan kita adalah karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan. Penurutan adalah buah keselamatan yang menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan itu bekerja di dalam hati kita. Penurutan menunjukkan betul-betul ada roh Allah dalam diri kita. Karena kita dimampukan untuk menurut. Keinginan daging kita tidak bisa membuat kita menurut akan firman Allah. Terima kasih Pendeta, luar biasa. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Mengapa kita harus menurut hukum? Mengapa kita harus menurut pada hukum? Sekali lagi ini bukan supaya kita selamat, ya. Yang pertama adalah bukti bahwa kita ini sudah ditebus oleh Yesus dan menjadi warga negara sorga. Contohnya, ketika kita warga negara Indonesia, kita menurut hukum yang berlaku di Indonesia, karena kita warga negara Indonesia. Nah,
Demikian juga ketika kita sudah ditebus oleh Kristus. Nah, kita akan dibawa ketika kita menerima Yesus ya dengan iman dan kita dibaptis, kita menjadi warga negara sorga. Itulah sebabnya kita harus melakukan hukum sorga. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kita sudah menjadi warga negara sorga, makanya kita melakukan hukum Allah. Sebelum kita menerima Yesus, kita bukan warga negara sorga. Jadi untuk apa turut hukum? Hukum Allah. Ya. Dan kalaupun kita menurut hukum Allah, tetapi kita bukan warga negara sorga, ya, itu juga nggak ada gunanya karena orang itu diselamatkan bukan karena menurut kepada hukum. Jadi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu yang membuat kita menjadi warga negara sorga. Dan karena kita sudah menjadi warga negara sorga, itulah pentingnya kita melakukan akan hukum sorga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, itu adalah sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Jadi kita melakukan hukum itu karena kita mengasihi Allah. Allah sudah memberikan hukumnya kepada kita. Dia telah menyatakan itu tidak berubah dengan mati di kayu salib. Apa bukti kasih kita kepada Yesus? Ya, menuruti hukumnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kasih, inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau ada yang orang mengatakan bahwa kita kan sudah ditebus oleh Kristus, kita tidak perlu lagi menuruti hukum. Berarti kita tidak mengasihi Yesus kalau begitu. Yesus sudah mati untuk menebus kita dari dosa dan menunjukkan bahwa hukum Allah itu adalah kekal dan tidak berubah. Ya. Lalu kemudian kita tidak menurut hukum. Itu adalah sama seperti dalam Alkitab. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Nah, karena kalau kita mengasihi, ya, hati kita, ya, kepada Yesus, maka kita akan menuruti akan perintah Tuhan. Dan juga di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini adalah bukti kasih kita kepada Tuhan melalui penurutan. Dan kemudian yang ketiga, ini bukan hanya menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kita adalah warga negara sorga, tapi hukum ini diberikan adalah untuk kebahagiaan kita. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita melakukan hukum Tuhan berdasarkan kasih, Tuhan katakan kita akan berbahagia. Itulah sebabnya semua murid-murid Yesus yang setia kepada Tuhan, bahkan mati, mereka bahkan mati di dalam kebahagiaan. Ya. Bahkan di abad sebelum reformasi, John Huss dan Jerome, ketika mereka setia kepada firman Tuhan, mereka dibakar hidup-hidup, ya. Ada yang dihukum mati dan sebagainya. Beberapa dari orang-orang yang mati syahid di dalam Tuhan, mereka menyanyi ketika mereka dibakar. Mereka menyanyi sebelum mereka dipancung dan sebagainya. Ini menunjukkan mereka berbahagia ketika mereka menuruti hukum Tuhan. Karena apa? Kasih Allah ada di dalam diri mereka. Ya, saya pikir kalau kita memiliki kasih Allah, kita
tidak akan takut menghadapi konsekuensinya, karena konsekuensinya adalah setan yang akan selalu menyerang kita. Baik. Terima kasih pendeta. Udah belajar 10 hukum, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, dan sudah dijelaskan banyak lagi. Terima kasih pendeta. Boleh diringkaskan untuk bagian yang terakhir. Hukum Allah adalah mencerminkan karakter dan sifat Allah yang adalah kasih. Dan setan sangat marah kepada mereka yang menuruti akan hukum Allah. Hukum Allah tidak berubah, sama seperti Allah tidak berubah. Karena hukum itu adalah mencerminkan akan karakter Allah. Hukum berfungsi sebagai cermin terhadap karakter kita, melihat akan kelemahan kita. Dan kemudian agar kita mengenal akan dosa. Dan yang paling penting adalah menuntun kita kepada Yesus. Hukum membuat kita menyadari kelemahan kita dan membuat kita membutuhkan akan obat yang dapat mengobati akan kelemahan kita, dan itu adalah Yesus Kristus. Penurutan kepada hukum itu adalah buah keselamatan, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan memberikan hukum kepada kita agar kita berbahagia dalam perbuatan kita di dunia ini. Amin. Terima kasih pendeta. Boleh pendeta tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan ini yang menerangkan kepada kami bagaimana hukum Tuhan itu adalah penting bagi kami sebagai penuntun, sehingga kami boleh lebih dekat kepada Kristus, yang memberikan kepada kuasa kepada kami untuk mengalahkan keinginan daging, yaitu keinginan untuk memberontak terhadap Tuhan, tetapi memberikan satu keinginan roh, yaitu roh penurutan kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menuntun dan memelihara kami untuk selalu dengar-dengaran dan menurut akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Doni. Pemirsa Hope Channel di Indonesia, puji syukur kepada Tuhan karena pembahasan kita dalam episode ini, hukum Allah sudah selesai. Sekali lagi kiranya apa yang kita pelajari tidak lalu begitu saja, kita boleh mengerti dengan baik dan kita boleh bagi kepada orang yang lain. Dan pada saat ini pun kami masih mengajak saudara agar boleh mengikut episode-episode yang selanjutnya. Karena di episode selanjutnya kita akan mempelajari apa itu Sabat, tentang hari Sabat. Dan apakah hari Sabat yang di Alkitab telah diubah? Nanti kita jawab bersama-sama dalam episode selanjutnya. Maka dari itu, tetaplah bersama-sama dengan kami dalam program The Present Truth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.